Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassohbihi wa wala la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa yang saya hormati, di pagi hari yang penuh berkah ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan anugerah yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika engkau mencoba menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak sanggup untuk menghitungnya. Di antaranya nikmat yang sangat banyak itu adalah nikmat sehat walafiat, nikmat diberi rezeki, nikmat punya keluarga, nikmat punya pekerjaan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya yang sejak kita keluar dari rahim ibu kandung kita masing-masing hingga kita hidup saat ini itu tidak pernah lepas dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya patut bagi kita untuk bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya nikmat-nikmat yang Allah berikan ini hendaknya bisa kita gunakan dalam kebaikan, dalam amal soleh. Karena hakikat kenikmatan yang Allah berikan itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah akan menanyakan semua anugerah nikmat yang Allah berikan sebagai bentuk dari akuntabilitas, ya, pertanggungjawaban atas apa yang Allah titipkan kepada kita. Oleh karenanya sebaik-baik nikmat itu adalah ketika kita gunakan untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik nikmat adalah ketika kita mampu menggunakan nikmat itu dalam rangka melakukan kebermanfaatan buat kehidupan. Apakah itu sesama manusia, apakah itu terhadap hewan tumbuhan maupun terhadap alam sekitar. Jadi semua nikmat yang Allah berikan tadi kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya gunakan nikmat ini jangan dalam perbuatan dosa dan maksiat, jangan dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang saya hormati, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda yang bunyinya adalah yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Ya. Artinya kurang lebih adalah mudahkanlah, jangan dipersulit. Berilah kabar gembira dan jangan beri kabar yang menakutkan atau membuat menjadi sulit, menjadi beban, ya. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW memberikan satu patokan dalam hidup itu hendaknya kita mempermudah segala urusan, bukan dipermudah-mudahkan, ya, bukan digampang-gampangkan, tidak. Tapi apabila ada hal-hal yang memang bisa dipermudah, maka Nabi mengatakan yassiru wala tunaffiru, ya, mudahkanlah, jangan dipersulit, ya. Ini kita ini, ya, birokrasi kita, berbagai hal yang ada di tengah-tengah masyarakat kita itu momoknya adalah kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nauzubillah. Ini bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah, jangan dipersulit, ya. Hal-hal yang sebenarnya gampang, hal-hal yang sebenarnya mudah, maka jangan kita buat menjadi susah, jangan membuat jadi pelik, ya. Jadi bahkan yang sulit sekalipun kita cari mudahnya, bahkan yang berat sekalipun kita cari yang ringannya, ya. Jadi beragama itu jangan mempersulit, ya. Beragama itu jangan membebani. Misalnya, ya, kalau kita menjadi imam dalam sholat, maka jangan bebani jamaah, tidak boleh kata Nabi, ya. Jadi imam itu
falihafif, ya, ringankan, ya, sehingga jamaah itu merasa mudah dalam ibadah, merasa tidak terbebani. Ya, kalau kita mau baca panjang, baca sholat sendirian, ya, jangan sholat berjamaah jadi imam. Kalau jadi imam, lihat jamaah di belakang, apakah ada yang sakit, ada yang sudah tua, apakah ada anak-anak, apakah mungkin di antara mereka ada keperluan yang mendesak. Maka yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Ya, ketika kita mengajar, memberi nilai, ya, terhadap mahasiswa, maka mudahkanlah, jangan dipersulit, ya. Ajarkan dengan cara yang mudah, jangan dengan hal-hal yang justru membuat dia menjadi sulit memahami. Nah, ini memang ruh dari Islam itu, yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah, jangan dipersulit, ya. Namun fenomena hari ini betapa sering kita mempersulit sesuatu dalam berbagai hal, ya, sehingga jadi beban, sehingga seolah-olah beragama itu menjadi tidak nikmat, ya. Beragama itu menjadi terpaksa, beragama itu menjadi sesuatu hal yang memberatkan. Nah, ini tidak sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira, jangan kabar yang menakutkan, yang mengancam, ya. Jadi kalau bisa kita kasih semangat untuk orang itu bisa beramal, ya, kasih kabar-kabar yang gembira, kabar-kabar yang membahagiakan, kabar-kabar yang menyenangkan tentang agama ini, tentang kehidupan ini, tentang surga yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan juga kita melupakan untuk mengingatkan tentang adanya ancaman, tidak, tetapi dikedepankan itu sesuatu yang menggembirakan, sehingga orang beragama itu menjadi penuh antusias, menjadi penuh dengan semangat. Kenapa? Karena kabar gembiranya banyak, kabar bahagianya lebih ke depan. Nanti pelan-pelan dikasih tahu tentang hal-hal yang memang ada konsekuensi ketika dia melakukan hal-hal yang terlarang oleh agama. Jadi ini hal-hal yang mungkin bisa menjadi patokan kita dalam beraktivitas di tengah-tengah masyarakat, atau patokan kita ketika kita sedang mengajarkan terhadap orang lain, atau patokan kita ketika kita beragama, ketika ada dua pilihan, antara pilihan yang mudah dan sulit, antara pilihan yang memberi kabar gembira dengan kabar yang menakuti. Maka Nabi sudah memberikan patokan sangat jelas dan sangat indah, ya. Beri kabar gembira, jangan beri kabar yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Mudahkan, jangan dipersulit. Subhanallah. Mudah-mudahan, ya, kita bisa menjadi lebih rileks dalam beragama, menjadi lebih enjoy dalam beragama, menjadi lebih tenang, lebih menikmati dalam kehidupan. Karena ruh Islam memang datang untuk membawa kebahagiaan di dunia wal akhirah, ya. Bukan hanya di akhirat kebahagiaan itu, tapi kebahagiaan kita gapai di dunia, dan insya Allah akan kita gapai di akhirat ketika kita semua mengikuti, ya, jalan Islam, jalan Nabi Muhammad SAW hingga wafat husnul khatimah. Pemirsa, demikian dari Al-Fakir Muhammad Rubil Yatim yang saat ini sedang berada di Masjid Ar-Rahim, Menara 165. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.